dan bahagia. Selamat pagi Bapak Fasilitator. Pada kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan coaching untuk supervisi akademik bersama rekan saya Ibu Laura Petronella Abola Esos. Pada kegiatan ini saya akan melakukan kegiatan tahap awal yaitu pra-observasi. Berikut ini adalah kegiatan pra-observasi yang saya lakukan. Selamat pagi Ibu Laura. Selamat pagi Ibu Tina. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Ibu Tina. Ibu Tina sendiri bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, kabar baik juga Bu Laura. Baik Ibu Laura, hari ini saya akan melakukan pra-observasi seperti yang sudah saya sampaikan waktu itu, bahwa saya akan melakukan observasi Ibu di kelas. Baik Ibu. Dengan tujuan observasi ini agar Ibu Laura dapat mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu sebagai guru. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol santai ya Bu. Baik Ibu. Nah, dari kegiatan ini kita akan melihat sejauh mana kesiapan Ibu Laura dalam persiapan nanti pada saat observasi. Ya, berharap Ibu Laura lebih siap dan percaya diri dalam memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik. Nah, dari obrolan-obrolan kita pada pagi hari ini, apa yang Ibu Laura harapkan? Baik Ibu Tina, terima kasih karena sudah melakukan kegiatan ini. Saya secara pribadi senang. Dan kegiatan ini saya berharap sekali dapat meningkatkan kompetensi saya sebagai guru, bisa menjalankan pembelajaran yang efektif buat peserta didik saya. Baik Ibu Laura, kira-kira ke depan kelas mana yang saya akan observasi Ibu Laura? Baik Ibu Tina, rencananya kita akan melakukan observasi pada kelas 11F untuk mata pelajaran antropologi. Oke, baik. Kira-kira kapan ya Ibu Laura untuk saya melakukan observasi di kelas 11F? Ya, rencananya kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 pada jam 8. Oke, baik Ibu Laura, berarti nanti observasinya kita mulai pada tanggal 14 November di hari Kamis jam 8 pagi ya Bu. Baik Ibu Laura, untuk pembelajaran di hari Kamis nanti, tujuan pembelajaran yang apa yang ingin Ibu capai? Untuk pembelajaran ini dengan perangkat pembelajaran RPP yang saya susun, tujuan pembelajaran adalah peserta didik mampu memahami dan menjelaskan cabang-cabang ilmu antropologi. Baik, jadi tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai bahwa untuk peserta didik mampu memahami cabang-cabang dan menjelaskan ilmu-ilmu antropologi. Memahami dan menjelaskan cabang-cabang ilmu antropologi. Baik. Kemudian untuk area pengembangan apa yang ingin saya amati ketika observasi nanti? Untuk area pengembangannya adalah saya berniat karena pembelajarannya harus efektif. Saya berniat supaya peserta didik dapat aktif bekerja sama dengan baik dengan teman-temannya sehingga tujuan pembelajarannya dapat dicapai dengan berhasil. Baik, jadi untuk area pengembangannya agar peserta didik itu aktif dalam pembelajaran dan saling kerjasama antara peserta didik satu sama lain. Baik Ibu Laura, untuk strategi pengembangan pembelajarannya nanti seperti apa ya Bu? Baik Ibu Tina, dengan kegiatan belajar ini saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Di situ ada pembagian diskusi. LKPD-nya akan memberikan keluasan kepada siswa untuk memilih cara mengerjakannya seperti apa. Saya menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan metode tanya jawab, LKPD serta diskusi.
Baik, terima kasih Ibu Laura ya. Berarti nanti Ibu Laura dalam pembelajaran di kelas itu akan menggunakan model pembelajarannya Discover Learning dengan pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya metode yang Ibu Laura gunakan nanti yaitu metode diskusi, tanya jawab, dan presentasi ya. Iya. Baik, untuk media pembelajarannya nanti kira-kira Ibu menggunakan media apa? Baik Ibu Tina, untuk medianya nanti di sini saya ada video pembelajaran yang akan saya tampilkan. Saya juga ada PPT dengan menggunakan Canva, dan di situ ada pembagian LKPD berdiferensiasi sehingga peserta didik bisa memilih bagaimana cara kerjanya. Ada yang menggunakan karton, ada juga yang menggunakan Canva, dan berbagai macam cara sesuai dengan keinginan dari peserta didik. Baik, wah luar biasa ya Ibu Laura. Berarti Ibu Laura sudah sangat mempersiapkan media pembelajaran yang sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Bagus sekali ya Bu. Dari sini sudah kelihatan bahwa Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Harapan Ibu Laura dari kegiatan observasi nanti seperti apa Bu? Harapan saya dari kegiatan ini yang pasti peserta didik dapat bekerja sama aktif. Mereka mampu mengembangkan keterampilan mereka, pengetahuan mereka bisa diasah dengan baik, sehingga tujuan pembelajarannya mereka dapat mengerti cabang-cabang ilmu antropologi ini. Baik, terima kasih Ibu Laura. Nanti setelah saya melakukan kegiatan observasi selanjutnya, kita akan melakukan percakapan yang terakhir ya Bu, kegiatan pasca observasi ya Bu Laura dengan didampingi oleh Ibu pengajar praktik saya. Baik, sebelum kita akhiri, menurut Ibu Laura dari percakapan kita hari ini apa yang Ibu Laura dapatkan? Baik, terima kasih Ibu Tina. Saya secara pribadi sangat senang karena ada kegiatan ini. Dengan kegiatan ini saya dapat mempersiapkan diri sebagai guru secara baik, sehingga saya dapat melakukan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan buat peserta didik, sehingga kegiatan belajar mengajar bisa berjalan dengan lancar dan peserta didik dapat mengerti apa yang akan saya sampaikan. Baik, luar biasa ya Bu Laura. Baik, untuk rencana pelaksanaannya nanti kita akan melaksanakan observasi di tanggal 14 November di hari Kamis jam 8 ya Bu, sesuai dengan yang sudah kita sepakati. Baik Ibu, terima kasih. Semoga semuanya berjalan dengan aman dan lancar tanpa ada hambatan apapun. Baik, Sama-sama Bu Tina. baik. Demikian kegiatan coaching tahap pra-observasi bersama Ibu Laura Petronella Abola Esos. Sekian dan terima kasih. Mantap, berbiak dari berbagai kampusnya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ibu Tina akan melihat bagaimana proses belajar kita. Bukan hanya Ibu Tina melihat Ibu sebagai rekan kerjanya, tetapi Ibu Tina juga melihat kalian sebagai peserta didik. Salah satu anak untuk pimpin kita dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah menyiapkan makanan masing-masing dan belajar yang baik. Dan Tuhan memenuhi doa-mu. Terima kasih Tuhan kami Bapa. Haleluya. Ibu akan menyiapkan kehadiran. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang apa? Oke. Naosda apa keterangannya? Bang. Ini di sini. Apa yang Ibu katakan itulah yang kalian Ibu pegang hidung. Saya pegang kepala. Sekali lagi, angkat tangan. Putar, pegang mata. Jadi saling menghargai itu penting. Sekarang perhatikan video ini. Yang terbuat dari tanah. Penduduk setempat menyebut makanan ini dengan nama bonbonte atau kue lumpur.
Desa Sekretariat hanya mampu memakan makanan dari tanah untuk penghilang rasa lapar. Di saat mereka tak mampu membeli beras, mereka terpaksa mengonsumsi. Melihat kehidupan warga Haiti, khususnya di desa Sepater yang sangat miris, sudah sepatutnya kita bersyukur dan tidak membuang makanan, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang kurang beruntung yang bahkan tidak mampu memakan makanan yang layak. Jelaskan kalian ketika nonton ini. Jadi, Ibu minta tanggapan terkait video ini. Menurut kamu bagaimana? Kasihan. Ya sekian. Misalnya pada saat nonton pertama kali ini sangat sedih. Ternyata di luar sana, kadang kita mengeluh yang kita punya keadaan yang mungkin makan nasi kosong, tapi ternyata di luar sana nasi saja tidak ada untuk dimakan. Jadi tadi kalimat terakhir kita harus apa maknanya kira-kira? Kita harus Bersyukur dengan apa? dengan tidak membuang makanan. Iya, selain itu. Terus apa yang dilakukan kalau seperti ini? Betul, membantu. Banyak yang lebih susah. Jadi kita harus bersyukur dengan setiap keadaan yang ada dalam kehidupan kita. Ini tujuan pembelajaran kita. Seperti yang Ibu sudah bilang minggu lalu, kita akan lihat cabang-cabang ilmu antropologi atau pembentuk antropologi. Nanti sebentar kalian akan dibagi berdasarkan tugas kalian masing-masing. Sebelumnya, siapa yang masih ingat materi yang sudah berlalu? Apa yang kita pelajari kemarin? Ruang lingkup. Selain ruang lingkup apa lagi? Unsur budaya. Jadi, cabang antropologi dibagi menjadi dua. Perhatikan, antropologi biologi dan antropologi budaya. Antropologi biologi ini nama lainnya apa? Antropologi sisi. Ini antropologi budaya. Cabang-cabangnya ini dari prehistori sampai antropologi terapan. Ya ini yang akan dibagi berdasarkan kelompok kalian yang kalian sudah kerjakan sesuai dengan yang dibilang. Ada yang kerja dalam bentuk karton, ada yang kerja dalam bentuk PPT, ada yang kerja dalam bentuk kanva. Bagus. Sekarang duduk berdasarkan kelompok, lihat pekerjaan masing-masing. Ya kan, kalau sudah berdasarkan kelompok, Ibu mau cek dulu sambil kalian menentukan siapa yang ketua, siapa yang moderator, anggota siapa yang mau membaca. Mana dari dia? Mana? Ini bagus sekali. Yang bikin dalam ini siapa? Ada daun-daun berguguran, ada jagung mati. Bagus sekali. Ini sangat kreatif. Nanti tinggal dibagi tugas sama kamu angkat atau ada yang tidak ada? Oke, kalau sudah kita mulai dari kelompok yang kantor. Kelompok 3, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dan praktek kami. Saya persilakan teman-teman untuk memaparkan materi. Jelaskan pengertian dari etnologi. Etnologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kebudayaan manusia. Etnologi mempelajari cara hidup manusia dalam berbagai suku bangsa.
dalam berbagai suku bangsa, budaya, dan masyarakat di seluruh dunia. Ilmu ini berusaha memahami bagaimana budaya berbentuk, berkembang, dan berinteraksi satu sama lain. Kedua, jelaskan contoh dari etnologi dalam kehidupan sehari-hari. Pakaian tradisional terlihat berbagai macam tradisional di Indonesia, seperti kebaya, batik, baju adat, suku Dayak, dan lain-lain, menyingkapkan berbagai bidang dan tradisi. Makanan. Setiap daerah Indonesia memiliki makanan khasnya sendiri. Misalnya, rendang dari Sumatera Barat, nasi Padang, sate, dan lain-lain. Menunjukkan keragaman budaya dan etnis. Bahasa Jawa, Sunda, Batak, dan lain-lain merupakan bukti kekayaan budaya Indonesia. Upacara adat. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki upacara adatnya sendiri, seperti pernikahan, kematian, panen, dan lain-lain. Setiap daerah Indonesia di Sumba Tengah memiliki musik dan tari tradisional yang berbeda. Di musik dan tari ini menunjukkan nilai-nilai estetika dan budaya yang berkembang di masyarakat. Yang kencang. Coba yang lain perhatikan. Cabang ilmu psikologi yang dipengaruhi dengan Nomor 3, jelaskan pengertian dari etnopsikologi. Etnopsikologi adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari pengaruh budaya terhadap perilaku dan proses mental manusia. Etnopsikologi berusaha memahami bagaimana budaya membentuk cara berpikir, merasakan, dan perilaku manusia. Ini adalah gambar contoh etnopsikologi dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami dipersilahkan. Oke, dicatat. Silakan Asia. Dalam penjelasan tentang metodologi dijelaskan ada makanan ini khas dari setiap daerah. Makanan khas dari apa makanan khas dari Sumba Tengah yang paling terkenal. Oke. Silakan, bagus. Makanan khas Sumba. Jadi kita bicara daerah kita saja dulu. Silakan, bagus sekali. Ada lagi? Silakan Julius. Silakan Julius. bagaimana kepribadian berkaitan dengan budaya. Oke, bagus. Luar biasa, antusias sekali. Apa yang menjadi objek kajian dalam etnopsikologi? Etnopsikologi, oke. Yang jadi objek kajian dalam etnopsikologi. Kita sebagai pelajar yang diharapkan untuk meneruskan budaya yang ada di daerah kita harus mempertahankan budaya tersebut agar tidak punah dan tidak dihilangkan hanya karena perkembangan zaman. Oke, bagus sekali. Ada tambahan? Dari anggota kelompoknya? Tadi kepribadian, kalau bicara kepribadian tadi berkaitan dengan apa? Kami akan menjawab pertanyaan dari Yesiel Bikon dan kelompok 1. Pertanyaannya itu apa makanan khas Sumba Tengah? Makanan khas Sumba Tengah yang bisa dikenal itu salah satunya Roi Kariwang. Pertanyaan yang kedua, kepribadian berkaitan dengan budaya. Kepribadian berkaitan dengan apa? Iya, diri sendiri. Bagus. Oke, kembalikan ke
Hasil kajian etnomusikologi adalah objek kajian etnomusikologi itu contoh dari etnomusikologi itu kita harus benar-benar terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya tadi itu memberi salam, cara bicara, dan bagaimana kita menghargai orang yang lebih tua dari kita. Apakah jawabannya? Sekian presentasi kami. Jika materi yang kami paparkan ini bermanfaat, maka jadikanlah itu bekal untuk di masa depan. Luar biasa dengan catatan kecilnya. Silakan untuk Yeskia. Ini dia di kelompoknya Yeskia dan ini. Oke, sudah kelihatan. Sabar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Untuk itu, saya berikan kepada mahasiswa bertanggapan ini. Yang pertama, 1. Jelaskan pengertian paleoantropologi beserta contoh dan gambarnya. 2. Jelaskan pengertian antropologi fisik beserta contoh dan gambarnya. Pengertian paleoantropologi. Paleoantropologi adalah cabang ilmu antropologi yang mempelajari asal-usul dan evolusi manusia dengan menganalisis fosil-fosil manusia purba dan spesies terkait. Ilmu ini menggabungkan data dari berbagai disiplin ilmu seperti arkeologi, biologi, geologi, dan genetika untuk memahami bagaimana manusia dan leluhur manusia berkembang dari waktu ke waktu, baik dalam aspek fisik, perilaku, maupun budaya. Fokus utama paleoantropologi adalah untuk melacak perubahan anatomi. Contoh pertama dari paleoantropologi adalah fosil Lucy. Lucy adalah fosil manusia purba dari spesies Australopithecus afarensis yang ditemukan pada tahun 1974 di Hadar, Ethiopia. Fosil ini berusia sekitar 3,2 juta tahun dan sangat penting karena menunjukkan bukti bahwa manusia purba ini sudah dapat berjalan tegak atau bipedal. Meskipun masih memiliki ukuran otak yang kecil, penemuan Lucy membantu para antropolog untuk memahami bagaimana manusia purba beradaptasi dengan bentuk mereka dengan berjalan tegak, yang merupakan salah satu langkah penting dalam evolusi manusia. Boleh dekat. Nanti sudah gambar.
Ya, ya, silakan. Penemuan ini menunjukkan bahwa netral memiliki budaya yang lebih kompleks dari yang diperkirakan sebelumnya, termasuk kemungkinan mereka merawat individu yang sakit atau terluka dalam kelompok mereka. Fosil anak tahun. Fosil anak tahun adalah fosil tengkorak manusia purba dari spesies Australopithecus africanus yang ditemukan pada tahun 1974 di Kau, Afrika Selatan. Fosil ini berusia sekitar 2,8 juta tahun dan memiliki ciri-ciri khas seperti lahan yang lebih kecil dan tanda-tanda bahwa spesies ini sudah mulai berjalan tegak. Yang kelima, fosil Homo sapiens paling tua. Fosil manusia modern atau Homo sapiens paling awal ditemukan di Gua Omo di Turki dan diperkirakan berusia sekitar 195.000 tahun. Penemuan ini memberikan bukti bahwa manusia modern berasal dari Afrika dan menyebar ke seluruh dunia. Fosil ini menunjukkan bahwa manusia purba sudah memiliki ciri-ciri anatomi yang mirip dengan manusia modern, seperti ukuran otak yang besar dan struktur wajah yang lebih maju. Oke, perhatikan semua ya. Silakan, masih ada? Oke, lanjut. Jelas pengertian antropologi fisik. Antropologi fisik adalah cabang ilmu antropologi yang mempelajari aspek biologi dan fisik manusia, termasuk evolusi, variasi genetik, dan adaptasi terhadap lingkungan. Ilmu ini juga mempelajari fosil manusia purba dan kerangka manusia untuk memahami evolusi dan perbedaan fisik antar kelompok manusia. Subdisiplin dalam antropologi fisik meliputi paleoantropologi yang mempelajari manusia purba dan primatologi yang mempelajari primata sebagai. Contoh yang pertama adalah paleoantologi manusia atau human paleoantologi. Kajian ini mempelajari fosil manusia purba untuk memahami evolusi manusia. Contohnya, penemuan fosil Australopithecus afarensis seperti Lucy membantu ilmuwan memahami karakteristik tubuh dan cara berjalan manusia purba. Oke, lanjut. Soal antropologi sudah masuk. Yang kedua. Lanjut. Data ini berguna untuk memahami variasi fisik manusia berdasarkan wilayah geografis serta aplikasinya dalam Ketiga, primatologi. Penjelasan primatologi mengkaji era dan primata lainnya untuk memahami evolusi, perilaku, dan kesamaan
biologis dengan manusia. Misalnya perbandingan perilaku manusia, dan manusia bisa menjadi petunjuk tentang perkembangan perilaku manusia pada manusia. Yang keempat, genetika populasi. Kajian ini meneliti variasi genetik dalam evolusi manusia, serta bagaimana faktor-faktor seperti migrasi, mutasi, dan seleksi alam mempengaruhi genetika manusia. Misalnya, studi genetika dapat membantu melihat asal-usul etnis tertentu. Yang kelima ada bioarkeologi. Bioarkeologi mempelajari sisa-sisa kerangka manusia dari situs arkeologi untuk memahami kehidupan, kesehatan, dan pola makan masyarakat asal alam. Misalnya, analisis tulang dapat memberi petunjuk tentang penyakit yang diderita masyarakat. Dari kajian-kajian di atas ini dapat Oke, jadi ini gambarnya. Saya tunjukkan gambar sejarah teman-teman. Ini gambar tengkorak ya, tengkorak nenek moyang kita. Oke, silakan berikan aplaus untuk sekian presentasi dari kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, memberikan kesempatan bagi teman-teman. Apa yang dimaksud variasi genetika? Oke, atur. Mengapa terjadi perbedaan ciri fisik pada setiap manusia? Oke, bagus. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa yang dimaksud dari variasi genetika? Variasi genetika adalah perbedaan dalam urutan DNA antara individu dalam suatu populasi. Pertanyaan berikutnya. mengapa terjadi perbedaan ciri fisik. Perbedaan ciri fisik antara masa anak-anak dan remaja disebabkan oleh perubahan hormonal, yaitu adanya peningkatan sekresi gonadotropin releasing hormone atau GnRH dari hipotalamus, diikuti oleh sekuens perubahan sistem endokrin yang kompleks yang melibatkan sistem umpan balik negatif dan positif. Oke, bagus. Ada yang mau menambahkan? Silakan. Selain lingkungan atau lain yang menyebabkan perbedaan fisik adalah mutasi DNA. Mutasi DNA menyebabkan perubahan pada individu, baik itu perubahan minor atau mayor. Kombinasi sel DNA menyebabkan perubahan karakter genetik dalam diri manusia. Oke. Masih ada lagi? Tanya dulu sampai ada yang mau bertanya. Ada lagi? Tidak ada, Bu. Ada lagi? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Oke, silakan. Sekian. Sekian. Oke. Terima kasih. Contoh yang lain, kalau kita orang Indonesia, ciri
bagaimana posisi karena sudah panas, karena sudah capek, bagaimana kita menstabilkan atau refresh atau mencas kembali tenaga kita dengan cara kita istirahat sejenak. Sebelum istirahat sejenak, ada video yang ibu juga tertarik kalian menonton. Oke, sekarang ibu minta tenang, tutup mata semua, kita relax. Tutup mata, sandal ambil posisi nyaman. Ini ya boleh buka tangan tapi tutup mata, wajib tutup mata. Ini tidak istilahnya teknik stop, berkaitan dengan bagaimana kita cas ulang tenaga kita supaya bisa lebih baik. Kenapa? Sandal, bikin posisi nyaman. Dengarkan alunan suara ini.
kita disumpah secara tradisionalnya pakai kerto ketika untuk baca sawah. Banyak cara-cara yang dipakai, ada tanah untuk masak contohnya. Itu secara ekonomi. Ada politik. Kalau bicara politik itu berkaitan dengan kekuasaan. Contoh, kita di sini yang pegang kekuasaan secara adat itu istilahnya adalah rantau. Ada istilah antropologi, psikologi berkaitan dengan emosi. Contoh, kasus kawin tangkap. Ada yang tahu bahasa daerahnya? Kawin tangkap itu bahasa daerahnya apa? Jual, kan? Nah, kawin tangkap itu secara psikologi terganggu tidak? Terganggu, apalagi dia digotong, macam babi lapar orang pikul yang digotong, macam-macam. Itu secara psikologisnya terganggu. Walaupun budaya, tapi secara psikologisnya sudah terganggu. Walaupun nanti akhirnya mungkin dia menerima, karena mungkin secara adat ada yang berbau magic, sudah taruh sirip pinang atau air di kening. Ada pernah dengar cerita masuk rumah adat di taruh air atau apa di kening itu? Air yang diduga punya mantra khusus, sehingga orang yang merontak tadi atau yang tadi menolak tadi langsung tenang. Ada pernah dengar cerita tidak? Ada yang namanya kasus ini ketika meninggal yang bapaknya. Tidak ada ya? Ibu punya mantan awali, dia pernah cerita, saya punya mama juga waktu menikah itu pakai kawin tangkap ini. Namanya Nadia, sudah dia sekarang, mungkin ada dikenal. Asia, ada yang pernah dengar, pernah lihat? Jadi seiring dengan perkembangan zaman sekarang sudah mulai menurun karena secara hukum itu sudah apa? Dilarang karena tidak sesuai dengan hak asasi manusia tidak ada lagi. Antropologi terapan. Ini memecahkan masalah sosial yang terjadi di kehidupan. Contoh, pakai kartu sudah tidak berguna, sekarang pakai apa? Pakai rekor. Oke. Sekian. Bagaimana? Rasanya refleksi. Coba apa yang kita dapatkan dari pelajaran kita hari ini? Ibu minta 2 orang. Satu yang sekian, yang kedua Astria. Silakan, Astria dahulu. Bagaimana apa yang didapat dari pelajaran? Ya, silakan. Dari pembelajaran pada hari ini kita bisa mengenal berbagai jenis antropologi dan kita juga bisa belajar bagaimana manusia hidup dan usia yang dimiliki manusia. Bisa juga kita bedakan antropologi fisik dengan antropologi ekonomi dan politik. Oke, bagus. Berikan aplaus dulu. Apa lagi? Ya, silakan. Dari pembelajaran hari ini kita dapat mengetahui bahwa perkembangan manusia dari zaman purba yang tidak tadi berbeda-beda. Oke, bagus. Ini ibu lupa. Ini kasih tunjuk kalian. Ini gambar tadi yang dibilang. Coba perhatikan. Ini nenek moyang kita. Secara evolusi Darwin, teori Darwin itu asal mula kita dari monyet. Kemudian evolusi tadi yang bilang berdiri tegak. Tapi ke depannya dia dulu seperti ini bisa saja kokoh. Kalau kita menghadap terus berdiri, badan ini bagaimana kira-kira? Bisa sakit tidak? Bisa. Kalau menghadap terus mata kita ini bisa radiasi tidak? Bisa. Iya. Jadi ini perkembangan. Ini kalau kalian lihat pakai pakaian sempurna, ada kemejanya, celana panjangnya. Ini pakaian dari kulit binatang. Ini tidak punya pakaian. Itu tadi yang dibilang oleh kelompok 1. Ada manusia purba. Manusia purba itu dari sejarah ada apa?
Homo socius, kita Cenderopus erectus, banyak. Homo sapiens banyak. Jadi ketika mereka sudah berpindah-pindah tempat rasa capek, mereka menetap di satu tempat, bercocok tanam, akhirnya menghasilkan sampai manusia modern. Kayak kalian sudah gandeng-gandeng cantik-cantik, tapi jangan sampai terlalu menghadap HP dan laptop, akhirnya kita punya badan sudah tidak bisa bergerak. Contoh, banyak gamers, orang yang ahli game itu mau gratis atau apapun, kalau kalian lihat ada yang sampai kayak warung penyakitan, ada pada nonton? Belum. Kurus sekali. Dia kurus hanya di tempat tidur, karena hanya HP-nya, badannya tidak dipakai untuk aktivitas fisik, tidak jalan, tidak olahraga. Akhirnya jadi kurus. Coba nanti kalian saat kalian nonton gamers yang sampai efeknya fisiknya jadi lemah sampai penyakit, itu mereka kurus macam orang kena narkoba. Jadi pakailah waktu sebijak mungkin. Hubungan sosial, ada kata Pak Nadiem, teknologi itu hanya alat, yang paling penting adalah bagaimana hubungan sosial saya dan kamu. Bagaimana saya sakit, kamu melihat. Bagaimana saya jatuh, ada yang mengangkat. Itu peduli. Jangan sampai orang jatuh kita ambil HP, video. Guys, lagi celaka di sini tapi tanpa membantu. Ada orang, oke? Bagaimana pelajarannya menyenangkan hari ini? Hanya 2 hal saja. Senang atau tidak? Senang. Kita tutup pembelajaran kita dengan doa. Ibu guru dan teman-teman, mau kita berdoa dalam nama Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah dosa kami, seperti kami mengampuni kesalahan kami, dan jangan masukkan kami ke dalam kegelapan, tetapi bebaskanlah kami dari neraka. Amin. Oke, terima kasih Sepri. Sekian pembelajaran kita akan bertemu minggu depan. Ibu berharap sekali karena persiapan semester nanti, ya Ibu mau mengingatkan kita sistemnya proyek yang kemarin hanya kelompoknya diganti. Sudah diberitahu pada kelasmu. Kelompoknya diganti, sistemnya proyek. Ibu juga akan ada tim kolaborasi dengan pelajaran yang lain. Kemungkinan dengan pelajaran sejarah dan PKN, kalian siap saja. Yang paling penting adalah siap secara fisik dan psikis. Otak kita ini harus sehat, jangan stres. Harus sehat, bahagia. Hati yang gembira adalah obat yang main dulu. Ada pada dengar kata itu? Ya, itu ada dalam firman. Hati yang gembira itu obat. Jadi hati itu harus gembira karena itu obat paling mujara. Sekian pembelajaran kita, sampai bertemu. Silakan siapkan pengurus kelas. Siap. Dari salam. Terima kasih, Bu. Bersama. Salam dan bahagia berjumpa kembali dalam tahapan pasca observasi bersama saya Tina Rambudulomosa, SPDGR, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sumba Tengah, dan ditemani oleh ibu pengajar praktik yaitu Ibu Lina Rambumoki, SPDGR, dan rekan sejawat saya yang saya observasi yaitu Ibu Laura Petronella Abola Esos. Selamat pagi Ibu Lina, apa kabarnya hari ini? Baik, sehat. Puji Tuhan. Ibu Laura, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi juga Ibu Tina, menjelang siang. Bagaimana juga kabarnya Ibu Tina? Puji Tuhan, dalam keadaan sehat juga, kabarnya baik-baik. Baik, sebelumnya kami sudah melakukan pra-observasi pada hari Selasa
tanggal 12 November 2024 dan observasi pada hari Kamis tanggal 14 November 2024. Tidak terasa sampai dengan hari ini Bu, kita melakukan pasca observasi. Ibu Laura, kita akan berbincang santai tentang apa yang Ibu Laura lakukan selama praktek pembelajaran di dalam kelas yang saya observasi pada tanggal 14 November yang sudah lalu ya Bu. Baik, sebelum melalui obrolan kita kali ini, apa yang Ibu Laura harapkan dan ingin dapatkan dari percakapan kita hari ini? Baik, terima kasih Ibu Tina. Terima kasih juga atas kesempatan sudah melakukan observasi kemarin. Saya berharap sekali dengan kegiatan ini saya dapat melakukan pembelajaran yang efektif, menyenangkan bagi peserta didik saya, dan yang terkhusus tidak memberikan tekanan atau membebani peserta didik saya. Itu saja Ibu Tina. Baik Ibu Laura, jadi kita akan sharing tentang pembelajaran yang Ibu Laura lakukan kemarin. Apa kekurangannya, bagaimana perbaikannya. Omong walaupun sudah lewat, saya ingin tahu bagaimana perasaan Ibu Laura setelah melakukan pembelajaran di dalam kelas. Baik, terima kasih Ibu Tina. Ketika melakukan pembelajaran kemarin, saya secara jujur sangat senang. Kenapa saya sangat senang? Karena peserta didik atau anak didik saya dapat mengikuti pembelajaran secara baik, secara aktif, sehingga tujuan yang saya inginkan dapat tercapai. Baik Ibu Laura, kira-kira menurut Ibu Laura, apakah proses pembelajaran sudah berjalan sesuai apa yang direncanakan? Ya, menurut saya pembelajaran kemarin sesuai dengan tujuan pembelajaran saya, pembelajaran antropologi. Saya ingin menggali tentang cabang-cabang ilmu antropologi. Di sini siswa cukup aktif sehingga tujuan pembelajarannya dari refleksi dan hasil tanya jawab terakhir, peserta didik sudah cukup memahami tujuan pembelajaran yang saya inginkan. Baik Ibu Laura, terkait tujuan pembelajaran, apakah anak-anak sudah mencapai tujuan yang sudah Ibu susun dan sesuai harapan dari Ibu Laura? Kalau sesuai harapan, ya menurut saya sampai kemarin itu sudah cukup memberikan harapan yang baik, karena itu terlihat dari keaktifan anak-anak dalam berdiskusi. Karena di sini saya menggunakan metode pembelajaran discovery dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, jadi peserta didik cukup aktif sehingga tujuannya bisa tercapai. Betul. Baik Bu Laura, saya masih ingat waktu itu percakapan awal kita, area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan yaitu tentang keaktifan siswa ya Bu. Bagaimana menurut Ibu Laura, apa yang Ibu lihat, apakah anak-anak sudah aktif dalam proses pembelajaran di kelas? Mengenai area pengembangan kemarin memang saya fokusnya keaktifan siswa, jadi terkhusus mengenai pengetahuan dan keterampilannya. Di situ anak-anak sudah cukup menggali tentang pengetahuannya, dan pada sisi keterampilannya mereka juga cukup bervariasi dalam memberikan presentasi, hasil presentasi mereka, sehingga mereka dapat cukup paham dan cukup mengerti apa yang disuruh kemarin. Baik, terima kasih Bu Laura. Menurut Ibu dari pembelajaran kemarin, apa yang perlu dipertahankan dan apa yang perlu diperbaiki ke depannya? Oke, terima kasih Bu Tina. Menurut saya dari pembelajaran yang sudah dilakukan, yang perlu dipertahankan adalah ketika saya menggunakan metode pembelajaran discovery dan pembelajaran yang berdiferensiasi, peserta didik sudah aktif, ada kolaborasi di situ, ada kerjasama, karena di situ mereka menggunakan media presentasi, ada yang menggunakan Canva, ada yang menggunakan karton, ada yang menggunakan PPT biasa sesuai dengan kemampuan mereka. Di situ mereka sudah aktif, kolaborasinya bagus. Jadi itu kelebihan yang
perjalanan pembelajaran saya. Jadi siswa sudah aktif, walaupun tidak bisa dipungkiri ada beberapa siswa yang masih mengandalkan teman-teman mereka dalam mengerjakan tugas yang diberikan, tetapi saya melihat merespon mereka cukup baik terhadap pembelajaran. Mengenai kekurangan atau kelemahan yang harus saya perbaiki nanti, memang saya harus fokus ke membagi peran khusus kepada setiap peserta didik. Kemarin memang saya hanya membentuk kelompok, tapi perannya tidak saya bagikan secara per individu, sehingga terkesan anak-anak yang lain hanya ikut teman yang lebih bisa. Jadi di situ mungkin kelemahan saya akan lebih fokus kepada peran, dan itu akan saya lakukan ke depannya. Terkesan anak-anak yang lain hanya ikut teman yang lebih bisa. Jadi di situ mungkin kelemahan saya akan lebih fokus kepada peran, dan itu akan saya lakukan ke depannya, sehingga bukan hanya 1-2 siswa saja yang dianggap mampu baik oleh guru maupun oleh teman-teman, tapi semua siswa dapat berpartisipasi aktif. Tidak. Baik, Ibu Laura. Nah, terkait hal yang menurut Ibu masih kurang atau membutuhkan perbaikan, kira-kira strategi apa yang Ibu tempuh untuk merencanakan perbaikan tersebut? Strategi yang saya tempuh, saya akan membuat model pembelajaran yang mungkin lebih bervariasi. Selain itu, saya akan mencoba membagi peran kepada setiap peserta didik, sehingga setiap peserta didik itu bisa aktif. Kemarin memang satu kelebihan ada sedikit tentang ini teknis stop atau KSE. Di situ peserta didik memang cukup bisa rileks, menghindari ketegangan, mereka bisa fokus kembali. Jadi kedepannya saya akan lebih fokus ke di situ, dan kelemahannya atau kekurangannya saya akan lebih memperhatikan anak-anak yang tadi kurang mampu itu atau kurang aktif itu. Baik, terima kasih Ibu Laura, bagus sekali ya. Ternyata dalam pembelajaran Ibu Laura sudah menggunakan model discover learning, yaitu metode diskusi, tanya jawab, dan presentase. Terkait hal itu, rencana Ibu kira-kira kapan Ibu lakukan? Rencana saya akan membuat modul terkhusus karena kita di sini lagi persiapan untuk sumatif akhir semester dengan sistem project. Di situ memang kami karena berkolaborasi dengan guru mata pelajaran yang lain, kami membuat proyek yang betul-betul memberikan peran kepada peserta didik, setiap peserta didik, sehingga semua peserta didik itu dapat aktif dalam melakukan pembelajaran. Baik, bagus sekali ya Bu Laura. Semakin cepat bertindak maka akan semakin cepat untuk mengimplementasikannya di dalam kelas. Di sini kira-kira siapa yang Ibu libatkan untuk melaksanakan rencana tersebut? Ya, seperti yang saya bilang tadi, karena kedepannya kami akan sumatif akhir semester dengan sistem project. Selain modul pembelajaran, ada kisi-kisi yang akan dibuat di situ. Kami akan berkolaborasi dengan teman-teman satu tim. Selain itu, saya juga akan sering berkonsultasi dengan Kombel. Jadi kolaborasi itu penting, dan itu yang akan saya angkat nanti bersama teman-teman. Selain itu, peserta didik akan kami dampingi secara khusus sehingga mereka dapat mengerjakan tugas itu dengan baik. Rencananya pertemuan berikutnya saya akan melakukan itu, apalagi sumatif sudah dekat sekarang. Baik, luar biasa ya Bu Laura. Kita saling berkolaborasi untuk maju bersama, hebat semua. Baik Ibu Laura, dari percakapan kita apa yang Ibu dapatkan? Terima kasih Ibu Tina. Jujur secara pribadi saya sangat senang karena kegiatan ini saya bisa membuka wacana saya tentang bagaimana menyusun perangkat pembelajaran yang baik, bisa menyenangkan peserta didik, tidak membebani, dan yang paling penting adalah setiap peserta didik bisa berperan aktif dan tidak hanya menunggu dari teman-teman, tetapi mereka masih mau berusaha sehingga motivasi internal mereka bisa terpenuhi dan mereka bisa dapat melakukan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Baik Ibu Laura, terima kasih Ibu Laura, kita sudah ngobrol banyak sekali ya Bu.
Saya rasa sudah cukup. Semoga apa yang Ibu rencanakan ke depannya berjalan dengan aman dan lancar. Terima kasih untuk kesediaan Ibu Lina dalam kegiatan pasca observasi pada hari ini. Sekali lagi terima kasih. Selanjutnya saya mempersilahkan Ibu Pengajar Praktik untuk memberikan umpan balik. Ya. Baik, salam dan bahagia buat Ibu Laura dan Ibu Tina. Pertama, saya sebagai pengajar praktek tentu mengapresiasi setinggi-tingginya untuk rekan sejawat dari Ibu Tina. Sudah sangat luar biasa dalam melakukan penerapan coaching mulai dari pra sampai observasi sampai dengan hari ini pasca observasi sudah berjalan dengan baik. Dan semuanya di sini kita tentunya sesuai dengan tema kami pendampingan individu kelima itu tentang rancangan program yang pihak kepada murid. Dan di sini harapannya kami calon guru penggerak yang ada di SMA Negeri 1 Bakul berbagi hal baik kepada rekan sejawatnya, dan hari ini sudah berjalan dengan baik. Sekiranya tidak hanya di Laura saja nanti berbagi kepada teman rekan sejawat sekolah sini, tetapi untuk beberapa teman juga. Tetap Ibu Tina tetap berdampak untuk semua rekan-rekan di sini untuk bagaimana kita berbagi hal baik tentunya untuk semua, untuk anak didik kita yang Tuhan titipkan di lembaga ini. Sekali lagi terima kasih Ibu Laura, terima kasih Ibu Tina. Proses coaching hari ini berjalan dengan baik dan sangat luar biasa. Salam dan bahagia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Lina yang sudah memberikan penguatan kepada kami. Demikian proses coaching kami pada pasca observasi pada hari ini dari tahap pra observasi, observasi dan pasca observasi. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.